Misi. Punten. Awas kanan, sepeda kanan. Trek. Trek. Selamat pagi. Ini hari ketiga ngetes Polygon Tambora AEGX. Ini e-bike. Hari pertama ngetes di jalur flat di Mozia. Kemudian dicoba juga oleh teman-teman. Kemudian hari berikutnya ngetes di trek MTB di trek Bourbon. Kondisinya pas ngetes di Bourbon itu lagi parah itu. Treknya lagi becek banget karena malamnya hujan. Kemudian nih hari ketiga ngetes di jalur gravel ke arah Pitahur di seputaran Rumpin sana. Kenapa ngetes di 3 tempat ya? Supaya tahu rasanya sepeda ini gimana. Nah, auto tes hari pertama karena full aspal, tekanan ban saya buat 50. Terus kemarin di trek MTB tekanan bannya 23 dan 25, belakang 25, depan 23. Sekarang di gravel saya pakai 40 PSI tekanannya. Ntar kita lihat rasanya seperti apa sih pakai sepeda gravel di jalur gravel lah. Sebetulnya memang ini untuk di jalur gravel kan. Cuma di Indonesia sendiri yang jalur beneran gravel itu bukan ya hampir bisa dibilang sedikit banget. Jadi ini sebetulnya kalau di daerah saya atau daerah lain ya, jalur gravel itu sebetulnya jalur cross country. Kalau zaman dulu main MTB tuh suka cross country ke daerah Rumpin, jalur seperti itu. Cuma karena nggak ada ya dianggap jalur gravel lah, atau dengan kata lain cross country ringan. Hari ini jalan dengan beberapa teman, belum tahu berapa orang, tapi perkiraan jarak sekitar 50 kilo. Dan ini baterai saya nyalakan terus ya. Modenya agak ganti-ganti tergantung kondisi jalan. Telah hadir penjelajah muda. Sukanya ke Bandung Enggak. Nih, goceng gope. Kok ya, pemain sepeda goceng gope. Pemain MTB lama nih dari zaman JPG. Zaman jadul, tahun JPG tahun berapa ini ya? Ini sepedanya memang mengerikan. Titanium. SLX zaman dulu mah udah Ultegra ya. Zaman dulu apa Ultegra ya? Ultegranya zaman dulu nih, SLX. Enteng banget ya. Kumaha? Enteng banget. Kali itu gigirkeun heula. Tarikannya enteng. Enak. Geometrina kumaha? Cocok sih. Cocok. Ini apa nggak terlalu bungkuk, Ya. upright ya, lebih aman. Tapi posisi berkendara enak ya? Nyaman banget. Enak. Nyaman. Udah kayak sama sepeda biasa sama ya? Iya, mendekati lah ya. Mendekati sepeda biasa ya. Gravel pada umumnya. Biasa gravelan kan? Ya. Biasa di Bandung ya? Iya juga. Di Bandung kemana-mana gitu. Ini sepeda cocok nggak kalau pakai di Bandung? Cocok banget. Iya, cocok ya. Tapi enaknya nanti coba lagi ya. Boleh banget ini. Hei Om. Selamat pagi. Baik Om, pagi Om. Sudah berkumpul teman-teman hari ini. Nah, Om Inton. Capek?
Ini ada sepeda titanium. Ini dominan. Sana bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini kita ke Citorek. Maaf, brosur salah. Kita ke Citorek ya. Dah, Citorek dah. Citorek berubah ya karena ada Pak Wito. Kita ke Citorek, siap-siap. Oh sama, saya ada kondangan. Mukanya teh Citorek pisan. Agak pangling ya pakai MTB. Ya. Bajunya nyangkut katanya baju ketat ya. Baju longgar. Biasa kencang. Teguh keluar jiwa MTB-nya. Iya. Anjir. Berat ya sepedanya. Berat. Bisa kencang aku? Enggak bisa. Hah? Enggak bisa kencang. Kasihan sekali, biasa saudara-saudara dia biasa kencang. Ini kan biasa filmnya kencang ya. Supaya kencang stop dulu. Rasain. Katanya dicopot aja baterainya biar kencang. Kebingungan. Ya, kita baru jalan dari ITC untuk test ride. Tadi jalan jam 7:05. Lewat aspal dulu, baru nanti masuk ke jalur berusukan. Ini yang barang di OS kali ini ada sekitar 20 sepeda, macam-macam sepedanya. Ada yang pakai gravel, ada yang pakai sepeda touring, ada yang pakai MTB. Ke kanan nih. Tadi dulu jalannya hilang. Tadi dulu jalannya hilang, euy. Del. Jalannya hilang, Del. Jalannya hilang, lewat sini aja. Jalannya hilang. Iya, harusnya ke sini jalan jadi kayak begini. Masuk kiri aja, Del. Tembusnya sama, Del. Ya udah, situ tuh, Del. Jalannya hilang, lewat sini aja. Ini yang tadi dibilang kemungkinan ketutup tuh di sini. Justru ini serunya. Iya, kalau gua mah senang-senang aja. Nah, ini mulai masuk jalanan pedesaan di konblok seperti ini. Poligon Tambora berasa enak nih. Yang penting tekanan bannya pas. Ini pakai tekanan ban depan 35, belakang 40. Ini ya. Ya coba aja nanti kalau salah balik lagi. Ini dari tadi baterainya powernya pakai yang paling rendah, pakai power eco, nggak dimatiin dari tadi, pengetes aja. Ini ada jalanan baru. Jalanan kanan, Doi. Jalan-jalan sama kamu. Jalan-jalan sama kamu. Jadi tadi setelah jalan dipotong, ini ketemu jalanan baru. Gimana Pak Teguh? Ya, asik sih. Tapi nggak bisa kenceng ya? Iya, tapi Bang nggak bisa kencang kan? Nggak bisa lah. Kayaknya jalan-jalan gini nggak ada yang kenceng Pak. Betul. Ingat saja. Sahabat PLN. Depan mentok kanan. Bapak bersepeda sejak kapan? Kira-kira dari Bagus itu cukup lama Pak. Kalau saya aja ya. waktu masih bayi. Iya, iya. Bung. Ya. Saya juga sudah naik sepeda. Benar-benar. Kadang-kadang gantian. Gantian. Saya yang goet. Pasti waktu kecil. Kalau ibu saya udah capek ya. Betul.
Ibunya dulu pasti bilang, anak ibu ganteng pasti ya. Benar. Kita semua orang ganteng, Pak. Iya. Ya. Bapak, Ibu yang baik. ya bersepeda mundur sejak kapan? Sudah mundur dari SD lah. SD ya. Sejak masuk sirkus. SMP maju. SMP maju. SMA mundur lagi. Roda hiji. Urang mun ningali jelema akrobat ikat manes ya. Di Baduy jelema gelo. Eta kabut apa asap? Tapi keberadaan kabut di daerah sini teh suka disangkal sama orang wilayah lain. Oh gitu. Dibilangnya polusi katanya. Oh, padahal Di tempatnya enggak asap. Asap sampah. Asap sama kabutnya bedanya. Uapnya kabut mah. Asap sama asap juga beda. Beda. Asap Sulaiman. asap mati Bandung. Yuk kita ngomong nggak boleh yang berisi, Pak. Omongan berisi membuat kita lekas lelah. Tapi ngomong-ngomong Asep, Ah. ada lagu dulu All for One, Asep. Naon kumaha laguna Asep teh? Asep by the moon. Wah, bener. Eta lagu eta di Bandung judulnya Asep apalna. Iya. Iya. Jadi kan saya lagi test ride, Pak. Oke. Pakai Tambora. Oh iya. Ya. Nih. Tesnya sama tespek sama. Sama. Kalau tespek 2 berarti hamil. Kalau Tambora 2 berarti mesti ngecas, Pak. Baterainya habis. Ini Tambora saya pakai. Bapak pakai sepeda apa? Surly ya? Surly. Ya. Ini Tambora gimana rasanya, Pak? Setelah Bapak pakai Surly? Kayak lagu itu Tejo dan Surly. Tejo kumaha? Lagu Tejo. Surly Sutejo. Nanjak Bapak kenapa berat? Kalau nanjak kita kan 3. Oh, berat. Oh. Ini jalanan klasik masih ada nih. Kita menjauh dari keramaian. Kalau gravelan tuh enaknya ya begini, menikmati lah, lebih santai daripada main road bike. Juga tidak terlalu berat seperti main MTB. Lebih ke kalau anak sekarang bilang healing. Kita nyantai tempat-tempat seperti ini dan jalannya beginilah, masih terhitung bagus. Cuma kalau pakai road bike agak terbatas karena di beberapa jalan rusak, agak susah. Ini harusnya lurus ini. Tuh, kuduna lempeng coy. Kami ada di samping rel. Tahu nih dekat stasiun mana ya? Ya, jalan jeleknya begini doang. Tapi ya si Tambora ini enak. Kalau untuk rute seperti ini pas lah. Kalau orang mau jalan-jalan, muter-muter, berusukan, Tambora ini pas banget. Geometrinya enak. Terus posisi handlebar juga asik. Ini stemnya 40 stemnya 9 cm. Kemudian si lebar handlebarnya katanya 40, tapi nanti saya hitung lagi. Nah, jalanan rusak seperti ini kalau tekanan banyak pas asik nih. Saya pakai depan 35, belakang 40. Oke lah gitu. Terus ukuran M untuk badan saya pas. Punten. Punten Neng. Di jalanan konblok. Di depan nih ada rel, kita belok kiri. Biasanya kalau gue sini gue pepotoan. Punten Bu. Misi Bu.
mulai masuk ke daerah apa namanya? Hutan lah pura-puranya. Teduh ini. Sah, anak muda. Goceng kopi dia lewat. Wis. Halo. Om Yogi. Gaspol. Mau digedein lagi, udah habis. Habis. Aman, Om? Aman. Oke, Om. Ini kalau gravel buat kencang di jalan gini enak. Misi. Punten. Awas kanan, sepeda kanan. Trek. Trek. Masih di sisi stasiun Parung Panjang. Kita nyusuri rel dari sebelah kirinya. Jalanan beton. Jadi si Tambora ini tadi dites kencang di jalanan semi gravel gitu. Dia stabil. Bodinya tuh enak stabil. Dibawa kencang terus ada banyak batu, kerikil. Nggak berasa goyang sama sekali. Jadi settingan seperti ini udah pas lah. Kalau punya Tambora settingan standar seperti ini udah pas untuk gravelan ya. Nggak perlu gonta ganti anu itu lagi. Kanan. Sudah dekat ke tujuan nih di Kopi Taher, 1 kilo lagi. Nah, lewat semacam ya tunggu tahan semacam bendungan. Bentar. Abah. Yuk. Dor. Kanan. Hah? Kalau nggak ada nyasarnya nggak seru lah. Kiri. Yuk. Nah, saudara Inton di depan. Kita lihat, bisakah sekedar tanjakan seperti ini? Oh, Inton bisa anjir. 200 meter menuju lokasi. Kalau nggak salah jalan ya, catatan ya.
Ini namanya Kopi Tahir. Jadi lewat jalanan seperti ini dulu. Iksan mau kemana Iksan? Ini udah dekat ke Kopi Tahir. Jadi kita masuknya dari pintu belakang nih lewat hutan-hutan begini, hutan bambu sih. Ini areanya asik banget nih. Jadi kalau yang bersepedahan ke arah Parung Panjang mampir sinilah. Kopi Tahir ini banyak hidangan sih, ada kopi, teh, jahe lemon, gorengan, dan kita bisa santai seperti ini nih. Istirahat dulu, duduk ngobrol-ngobrol. Tuh minuman tuh jahe lemon tuh. Tempatnya luas kalau nggak hujan ya. Kalau hujan ini lumayan kacau lah. Tapi asik nih di sini, teduh. Karena di sekitarnya ada pohon bambu. Terus pesan makanan tuh di ujung sana. Seperti inilah suasananya di Kopi Tahir. Bersih, tempatnya bersih. Terus disediakan juga parkir sepeda. Terus ada dua jalan ya, jalan masuk dan jalan keluarnya bisa berbeda. Jadi ini tadi kita masuk dari arah belakangnya, nanti kita akan keluar dari Kopi Tahir ini melalui pintu yang satu lagi. Nah, pintu ini kita keluar lewat sana nanti. Dari Kopi Tahir ini nggak lama kami semua pulang. Nah ini pas mulai pulang nih, kita berangkat dari Kopi Tahir. Yuk, dari Kopi Tahir jam 9.50 balik ke ITC. Tadi ada bandaron. Ayo. Oh, keun mah. Budak orang kan si Irfan. Keun we manehna mah. Dia mah petualang. Maaf, ngetes sepeda. Jadi poligon ini kalau dipakai di jalanan begini enak juga. Frame-nya rasa stabil. Posisi handlebar enak juga. Kuncinya tekanan ban itu doang. Jalurnya asik nih. Di pulangnya dari Kopi Tahir kita nggak lewat jalan raya, tapi berusaha masuk jalan-jalan seperti ini. Awas kucing, kanan, awas kucing. Asik nih jalurnya. Jalur campur bebatuan ke arah pemancingan. Oke deh, masuk jalur tanah lagi. Untuk single track ya terjadi sesuatu. Kalau nagonya selip, mesti ganti frame kayaknya tuh. 8. Cocok ya ganti frame. Cocok yo. Cocok banget. Nih Irfan pakai ban trik.
Makanya dia anak muda, biarin aja. Ini kebun naon, Pan? Kebon Ser- tanaman. Seureuh naon juga. Tanaman naon? Umbi-umbian lah, kunyit, Kunyitnya. kunyit tiga sama. Tapi daunnya gitu. Temulawak gitu. Hah? Tuganya temulawaknya. Ini single track, Om Yoki nyangkut lagi. Nah, tamboran ini kalau dipakai tempat seperti ini enak banget. Cuma ini kayak gini, Pan, powernya nggak bisa ditambahin, Pan. Kalau kegedean power selip bannya. Oh, Jadi ini pakai yang paling power paling rendah, paling yang eco mode. gear juga menyesuaikan ya. Kalau gear mah manual. Manual atau Cuma kalau powernya kegedean ini malah selip, nggak dapat traksi. nggak dapat traksi. Kenapa itu di? Hah? Oh, Anda kesulitan ya, 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 ya. Saya agak ini, agak Ya, ya, anak muda kakinya mulai turun-turun. Dia turun lagi kakinya. Single track. Mulai asik nih tempatnya. Jadi banyak yang kepater di belakang. Nah, jalan kayak gini Tambora enak. Tetap ini juga apa? Pakai tenaga. Itu kanan. Hup. Di depan saudara Inton. Ya. Rutenya lumayan menarik. Daerah apa namanya kamu, kan? Hutan pinjem. Tenjo. Oh, Tenjo. Bisa lebih jauh nggak? Kemana gitu? Apa tuh? Ada gua dong. Hah? Tuh kan. Gara-gara disusul. Jadi tadi dikasih anak dulu ya, suruh ngopi. Hah? Pulangnya. Gua mah. Yang penting enak dulu, ngopi, jahe. Toh, senang dulu. Mantap lah cek gue teh. Iya. Gue capek gue. Enggak. Enggak. Nih hutan Tenjo. Iya. Hobi lu begini amat ya. Udah. Libur-libur. Iya, ngapain? Bukan di rumah nonton Netflix, banyak film baru. Itu apa yang Squid Game yang baru tuh? Udah keluar. Kan. Ini yang dinamakan hutan Tenjo. Inton. Kenapa gua? Kamera dulu. Oh, kamera, ya. Ini memang layak diabadikan. Depan saya ada Om Baduy. Dia pemain sirkus dulunya, oriental. Biasanya sepeda hanya mundur, roda 1. Pelan banget ya, Ton. Si Baduy pelan banget, Ton. Segitu doang. Ya, Doy. Pelan banget, Doy. Ini asik nih hutan Tenjo. Tempatnya teduh.
Mulai geber-geberan. Ya saudara, Pak Wito di depan. Dikit lagi dikejar oleh Odel. Sedikit belakang maju. Ya, awas ada mobil. Makin kencang saudara-saudara. Ternyata kita masuk lagi. Rupanya hanya tipuan semata jalan mulus tadi. Terus melaju. Depan saya pakai Polygon Siskiyou. Terlihat senang mukanya. Ya. Aduh. Cari tanjakan yang banyak. Baru berasa enak ya gue. Di aspal males banget loh. Kita di dekat peternakan kerbau. Drop. Bup. Apa? Kami melewati persawahan. Nah, kalau Tambora ini cocok banget. Jadi dibawa belusukan jalan-jalan ke pinggiran. Nih, asik nih sepeda kayak gini. Nyaman loh. Ini ada tanjakan. Ya. Banyak anak kecil. Halo. Halo adek. Senang ya kalau sepedahan ke pedalaman gini disambut anak-anak kecil. Si polos-polos. Mereka tuh senang lihat teman-teman sepeda lewat. Ini di daerah Jasinga. Jasinga tuh udah masuk Bogor. Halo adek. Ini daerah Akasia. Kalau orang-orang main motocross biasanya lewat sini. Akasia ini namanya. Tembusnya Cikuda. Cikuda itu tembus ke Gunung Dago. Nah dari situ udah deket. Trek. Ini kalau habis hujan, maknyus nih. Untung kering begini. Jadi ini pakai e-bike percuma, tetap capek juga. Iya. Kalau yang bilang e-bike nggak capek, cobain. Jadi e-bike itu saudara bukannya digas ya kayak motor, tapi dibose. Kalau dibilang nggak capek, kayaknya mainnya di mall, main e-bike-nya. Apa pakai sepeda listrik yang di gas? Di arti kemana tuh? Keringetan ya nih. Hah? Kebonya. Baiklah pepita nyaho. Kita masuk ke Tanjati. Di daerah Akasia.
Tempatnya teduh. Ada suara sebelah kanan melaju. Siapa tuh, nggak bisa lihat. Iya. Coba ke mana eta? Coba jauh tadi. Ah. Tungguin belakang, tahan. Belakang jauh. Semakin melaju ke dalam, semakin jauh dari rumah ini. Jadi kalau gue sulusukan itu jangan terlalu percaya sama brosur. Tadi pagi dikasih trek enak supaya bahagia dulu, pulangnya disiksa. Iya. Intinya jangan percaya saklis. Om, yang lain mana? Di belakang, Om. Ada di belakang, Om. Nah, ini rute gini masih bisa nih dilewatin sepeda gravel. Memang lebih enak kalau pakai MTB itu, lihat Teguh di depan. Kelihatan santai. Hah? Lalamov, ya makanya. Panasnya, Rek. Jalanan single track. Mulai menarik jalurnya. Mana video lu dah? Belum keluar. Yang cerita. Kanan. 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 Oh, kumulkan mah tahu aja begini. Mantak nak. Hei. Ya. Saudara-saudara, Iksan Tikusruk. Aduh. Lu nggak ada videoin sih ah. Ini gua videoin tapi kehalangan lu, anjir. Tuh. Ah. Ini gua videoin tapi ketutupan. Hehehe. Taruh. Aing. Taruh nyungsep. Untuk ngetes aja. Ngetes rem. Ya, Iksan. Ayo Iksan. Hei, Iksan. Terus. Pak, dulu Pak. Teman kadem deh. Belakang gue siapa sih nih? Di belakang gue sih gandeng pisan sih. Siapa yang di belakang gue nih? Tuh, bisa ngeliat lagi. Adem nih. Adem. Berhenti di tanjakan aja. Anjir. Dia tukang orang sadar gandeng pisan. Perjalanan pulang ini. Jalanan mulai nanjak. Bocor apa? Kenapa, Pak? Apa? Enggak ah. Wow, capek kayaknya. Buru lu udah capek. Nyaman gue pakai kayak tadi, enak, nyaman. Nyaman gue tega tak kebersut langsung ditarik ke belakang. Hah? Dulu udah 35 enak. Iya, Paul, enggak. Heeh. Tadi di aspal kan barusan. Hah?
Langsung nahan. Lucu banget. Kok Hah? gurunya Ihsan sama Irfan udah capek. Capek. Pak Guru mana? Masih kenceng gitu kok. Kepala sekolah. Nasi dia. Lagi nanjak bocor katanya. Kagak. Itu alibi dia buat berhenti kali ya. Kepala sekolah nih ada aja nih. Kembali masuk ke daerah yang banyak pepohonan gini supaya nggak panas, nggak banyak truk. Ini daerah Parung Panjang. Udah jalan balik menuju ke ke ITC. Ini jalan, nah ini jalan gravel nih kayak gini. Geradak. Tangan bergetar. Deredak. Begitulah jalanan gravel. Perjalanan pulang ini diwarnai hujan. Senang rasanya karena mendinginkan badan. Yang diharapin sepedahan ya gini, hujan-hujanan. Jadi dingin cuacanya. Tadi panas banget. Cuma kalau hujan gini, Teklokom ini loh. Nah ini Binevi. Terasa kelebihannya kalau hujan gini Pak Wito. Iya ini kalau gini bisa pindah sendiri tuh saya. Pindah sendiri, kena air. Binevi enggak. Kalau Binevi kan bisa pakai tombol fisik. Kalau saya nih udah nggak bisa pindah-pindah nih udah. Hujan semakin deras. Kami masih sekitar 15 kilo lagi dari titik finish. Mau cepat-cepat juga ngeri. Licin. Badan adem tapinya. Kami sampai di daerah Hiera. Dikit lagi sampai ke ITC. Ini udaranya mendung. Udah mulai kebut-kebutan nih, kacau nih. Nah, gunanya e-bike itu untuk narikin teman. Ayo. Jadi kalau punya e-bike itu harus ada fungsinya, narikin teman. E-bike itu bukan buat kegayaan. Ini speed udah 39. Kita geber ya. Ya polnya nih di 43 ini udah agak nahan. Masih bisa lebih, cuma udah nahan 43,5. Jadi kalau actualnya ini kecepatan segitu, nggak sampai ke 45. Baiklah, ini sebentar lagi menuju finish. Uji coba atau test ride Polygon Tambora AEGX hari ini. Sekarang baru 66,5. Nanti sampai finish terus rumah kira-kira 70-an lah. Tapi jalannya udah begini aja. Jadi hasilnya menakjubkan. Ini kan judulnya memang sepeda gravel. Di hari pertama saya tes di Mosia Loop, itu rutenya flat. Ya rute flat mah apa aja juga sepeda kan mulus-mulus aja. Terus diuji kecepatan
waktu itu katanya mentok 43. Kondisinya begini. Ini pakai cyclocom Garmin. Kemudian sensornya pakai Magen. Keadaan sensor pakai Magen. Tapi waktu kemarin dites di Mozia itu sensor speednya Garmin, cadence-nya Garmin. Ini saya ganti, saya coba pakai Magen untuk membandingkan. Barusan ini setelah tes hampir 70 kilo di Hiera ini menjelang finish digeber pakai full boost, dan saya ngurut tadi pelan-pelan, nggak langsung geber, jadi saya ngurut betul mentok 43. Nah 43 itu juga kalau jaraknya panjang tenaganya keluar juga, perlu tenaga lebih. Tuh masalah speed ya, jadi pakai 2 speed sensor 43. Nah kemudian bagaimana rasanya sepeda ini dipakai gravelan? Keren, mantap, menakjubkan. Memang sesuai lah si Tambora ini sebagai sepeda gravel. Dan tadi dipakai di berbagai medan ya, jalan mulus, aspal rusak, kemudian juga ada di single track, jalan tanah, jalan gravel, batu kecil, batu gede. Nah itu rasanya asik. Memang cocok lah untuk sepeda gravel. Saya start jam 7:05 kalau nggak salah. Sekarang jam 1:08. Baterai saya pakai full terus, nggak pernah saya matikan. Kecuali pas berhenti ya. Pas istirahat ya mati sendiri kan. Tapi selama jalan itu minimal pakai mode eco. Tanjakan segala macam saya ganti-ganti modenya. Ini jarak sekarang 67,5 km. Baterainya sisa 2 strip dari 5 strip. Jadi kira-kira 62 ya. Ini sampai 100 kilo masih bisa nih. Bahkan kalau saya pakai mode eco terus, jadi nggak kebut-kebutan, nggak keber-keberan, saya yakin bisa lebih dari 100 kilo nih baterainya. Itu masalah baterai. Terus masalah geometri, ini cocok di badan saya, cocok, geometrinya enak. Tadi dipakai di single track, di jalan gravel, turunan saya hajar cepat, stabil banget sepedanya, ngikut maunya kita. Tadi ada jalan licin, stabil banget. Tadi ada beberapa teman slip, ini masih stabil. Tuh body geometrinya. Kemudian stiffnya cukup lah untuk sepeda gravel seperti ini, nggak terlalu keras juga, dan bagus lah stiff dia, tapi lentur gitu. Itu masalah stiffnya. Kemudian masalah handlebar, lebarnya pas, ergonominya enak banget ini si handlebarnya. Nah kemudian untuk tadi handlebar, komponennya pas semua pemilihannya. Kalau ban asik nih, kalau untuk gravelan pas lah pakai Scout BG1 gini. Cuma kalau masuk track MTB kayak kemarin selesai sudah. Overall begitu tentang Polygon Tambora AEGX, keren banget, enak, pas, cocok untuk gravelan. Demikian, terima kasih sudah menyaksikan. Salam sehat semuanya.